warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali dalam perkuliahan mikrobiologi medik. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasan kita terkait dengan topik yang sangat relevan dengan mikromedik, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, namun sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, tentu saja menjadi penting bagi kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya virus itu. Dengan kata lain, kita perlu mempelajari dasar virologi untuk dapat memahami penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengan lebih baik. Penggolongan virus dan statusnya, apakah mereka termasuk ke dalam makhluk hidup atau bukan, masih menjadi topik yang kompleks dan menarik bagi para ahli. Nah, beberapa ilmuwan sepakat menyimpulkan bahwa virus bukan termasuk makhluk hidup. Hal ini didasarkan beberapa alasan, diantaranya virus tidak memiliki struktur seluler atau bisa disebut sebagai jasad aseluler atau bukan berupa sel. Nah, sehingga mereka ini tidak memiliki komponen-komponen penyusun sel seperti membran sel, kemudian inti sel, sitoplasma, ataupun organel sel lainnya. Nah, di mana kita ketahui bahwa pada sistem organisasi kehidupan atau hierarki kehidupan, sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Nah, selanjutnya, alasan lain adalah virus ini tidak memiliki aktivitas metabolik di luar inang. Jadi mereka bersifat parasit intraseluler obligat. Maka dengan kata lain dapat dikatakan bahwa virus bukanlah termasuk atau tergolong ke dalam makhluk hidup, namun mereka dapat menjalankan beberapa fungsi yang sama seperti organisme hidup, asalkan mereka berhasil atau masuk ke dalam sel inang atau sel target yang menjadi host atau inangnya. Nah, komponen atau komponen dasar yang wajib dimiliki oleh virus begitu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa komponen utama atau komponen pertama yang wajib dimiliki oleh semua jenis virus itu adalah materi genetik atau genom. Nah, dalam kasus ini untuk genom atau materi genetik virus itu berbeda halnya dengan materi genetik atau genom yang dimiliki oleh makhluk hidup seluler begitu ya. Di mana makhluk hidup seluler atau makhluk hidup yang tersusun atas komponen sel itu memiliki dua jenis genom di dalam selnya, yaitu RNA dan DNA. Sementara untuk virus, dia hanya memiliki salah satunya saja. Jadi, ada virus yang disebut virus RNA, yaitu virus yang memiliki genom berupa RNA, dan ada virus yang memiliki genom berupa DNA, sehingga disebut virus DNA. Nah, jenis genom yang dimiliki oleh virus ini nanti akan menjadi dasar untuk klasifikasi virus begitu. Nah, selanjutnya struktur utama yang kedua yang pasti semua virus itu miliki begitu ya, adalah selubung protein yang melindungi atau menyelubungi si genom atau materi genetik yang disebut dengan istilah kapsid begitu. Nah, kapsid ini merupakan protein yang tersusun dari kapsomer begitu ya. Bisa saya tunjukkan di gambar pojok atas berwarna pink begitu ya. Jadi dia tersusun atas kapsomer sehingga nanti akan membentuk kapsid. Nah, berdasarkan bentuknya kapsid ini nanti ada bermacam-macam begitu ya. Ada yang berbentuk ikosahedral atau berbentuk geometris dengan 20 sisi, contohnya pada kelompok adenovirus. Kemudian ada beberapa kapsid yang bentuknya helix atau spiral menyerupai pegas begitu ya. Contohnya adalah pada virus rabies. Bahkan ada beberapa kapsid yang memang bentuk atau strukturnya itu lebih kompleks lagi dibandingkan dengan ikosahedral maupun helix begitu. Nah, di gambar atas ini juga saya paparkan atau saya contohkan begitu ya macam-macam bentuk kapsid ya yang dimiliki mulai dari virus herpes kuda di nomor 1 hingga virus mozaik ya atau mozaik kembang kol. Selanjutnya, ternyata beberapa jenis virus itu bisa dilengkapi oleh struktur tambahan yang berupa envelope dan tangkai atau ekor begitu. Nah, berkaitan dengan envelope ini, maka
menjadi dasar begitu ya untuk klasifikasi virus juga. Jadi ada beberapa virus yang disebut virus telanjang, artinya virus yang tidak disertai atau dilengkapi dengan envelope, dan ada virus atau jenis virus yang terselubung atau dilengkapi dengan envelope. Nah, kalau kita lihat pada diagram bagian bawah ini, jadi kalau misalnya kita lihat secara terstruktur atau runtut begitu ya, dari materi genetik begitu ya, materi genetik atau genom tadi ditambah dengan struktur protein yaitu kapsid dan beberapa enzim yang berkaitan begitu, maka akan membentuk yang namanya nukleokapsid. Jadi gabungan antara genom dan kapsid disebut nukleokapsid pada virus. Nah, kemudian nukleokapsid ini disebut dengan nekapsid virus. Jadi virus yang telanjang tanpa dilengkapi dengan selubung. Sementara untuk beberapa jenis virus yang memiliki envelope, maka nukleokapsidnya akan diselubungi kembali oleh struktur yang melindungi begitu ya, nukleokapsid yang disebut dengan envelope, dan ini akan menjadi jenis virus yang envelope virus. Dan envelope ini biasanya tersusun atau terbuat dari senyawa glikoprotein atau lipoprotein. Nah, beberapa virus juga dilengkapi envelope-nya dengan protein spike yang nanti punya manfaat spesifik begitu ya, berkaitan dengan infeksi terhadap sel target. Nah, ada contoh virus atau jenis virus yang memiliki atau dilengkapi dengan tangkai atau ekor, yaitu virus yang menginfeksi bakteri atau kita sering sebut dengan bakteriofag. Ada di gambar yang ini ya, sebelah tengah kanan begitu ya. Jadi bakteriofag ini dilengkapi dengan tangkai atau ekor begitu. Nah, dari bentuk envelope ini ternyata nanti akan menjadi dasar begitu ya, atau menjadi salah satu hal yang membuat variasi di dalam bentuk-bentuk virus begitu. Jadi bentuk-bentuk envelope ini nanti bermacam-macam, dan ini akan dikenal atau dipakai di dalam pengklasifikasian virus berdasarkan bentuknya. Jadi virus berdasarkan bentuknya itu bisa dibagi menjadi spherical atau bulat, oval begitu ya. Kemudian ada yang rod shape atau batang atau silinder, contohnya tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk bata atau brick shapes, contohnya variola virus. And then ada yang berbentuk tadpole shape, contohnya bakteriofag tadi, dilengkapi dengan ekor atau tangkai ya. Kemudian ada yang bentuknya peluru, contohnya pada virus rabies, hingga bentuk filamen ya, contohnya pada virus Ebola pada gambar 6 yang sudah saya tunjukkan. Selanjutnya, ternyata beberapa jenis virus itu bisa dilengkapi oleh struktur tambahan yang berupa envelope dan tangkai atau ekor begitu. Nah, berkaitan dengan envelope ini, maka menjadi dasar begitu ya untuk klasifikasi virus juga. Jadi ada beberapa virus yang disebut virus telanjang, artinya virus yang tidak disertai atau dilengkapi dengan envelope, dan ada virus atau jenis virus yang terselubung atau dilengkapi dengan envelope. Nah, kalau kita lihat pada diagram bagian bawah ini, jadi kalau misalnya kita lihat secara terstruktur atau runtut begitu ya, dari materi genetik begitu ya, materi genetik atau genom tadi ditambah dengan struktur protein yaitu kapsid dan beberapa enzim yang berkaitan begitu, maka akan membentuk yang namanya nukleokapsid. Jadi gabungan antara genom dan kapsid disebut nukleokapsid pada virus. Nah, kemudian nukleokapsid ini disebut dengan nekapsid virus. Jadi virus yang telanjang tanpa dilengkapi dengan selubung. Sementara untuk beberapa jenis virus yang memiliki envelope, maka nukleokapsidnya akan diselubungi kembali oleh struktur yang melindungi begitu ya, nukleokapsid yang disebut dengan envelope, dan ini akan menjadi jenis virus yang envelope virus. Dan envelope ini biasanya tersusun atau terbuat dari senyawa glikoprotein atau lipoprotein. Nah, beberapa virus juga dilengkapi envelope-nya dengan protein spike yang nanti punya manfaat spesifik begitu ya, berkaitan dengan infeksi terhadap sel target. Nah, ada contoh
virus atau jenis virus yang memiliki atau dilengkapi dengan tangkai atau ekor, yaitu virus yang menginfeksi bakteri atau kita sering sebut dengan bakteriofag. Ada di gambar yang ini ya, sebelah tengah kanan begitu ya. Jadi bakteriofag ini dilengkapi dengan tangkai atau ekor begitu. Nah, dari bentuk envelope ini ternyata nanti akan menjadi dasar begitu ya, atau menjadi salah satu hal yang membuat variasi di dalam bentuk-bentuk virus begitu. Jadi bentuk-bentuk envelope ini nanti bermacam-macam dan ini akan dikenal atau dipakai di dalam pengklasifikasian virus berdasarkan bentuknya. Jadi virus berdasarkan bentuknya itu bisa dibagi menjadi spherical atau bulat, oval begitu ya. Kemudian ada yang rod shape atau batang atau silinder, contohnya tobacco mosaic virus. Kemudian ada yang berbentuk bata atau brick shapes, contohnya variola virus. And then ada yang berbentuk tadpole shape, contohnya bakteriofag tadi, dilengkapi dengan ekor atau tangkai ya. Kemudian ada yang bentuknya peluru, contohnya pada virus rabies, hingga bentuk filamen ya, contohnya pada virus Ebola pada gambar 6 yang sudah saya tunjukkan. Apakah semua virus itu dapat menyebabkan penyakit? Gitu. Seperti yang kita pahami bersama bahwa virus itu identik dengan penyebab penyakit begitu. Namun, apakah semua virus itu menyebabkan penyakit? Nah, mari kita bahas. Kelompok virus yang dia tidak menyebabkan penyakit, malah menjadi menguntungkan bagi manusia begitu. Di antaranya adalah bakteriofag, kemudian ada yang endogenic virus atau virome, dan ada yang virophage, yaitu contohnya Sputnik. Nah, ketiga macam virus ini ternyata dia tidak menginfeksi manusia, tetapi mereka menginfeksi jenis organisme lain begitu ya. Untuk bakteriofag mereka menginfeksi bakteri. Jadi untuk kelompok virus ini bisa kita gunakan untuk membantu mengontrol infeksi bakteri di dalam tubuh manusia. Jadi kita menggunakan kelompok bakteriofag untuk menyerang bakteri patogen yang menginfeksi manusia begitu. Jadi itu keunggulannya. Sementara untuk endogenic virus atau virome itu adalah beberapa virus endogen yang memang berada di dalam tubuh manusia secara alami begitu ya, sehingga dia akan melatih sistem kekebalan tubuh kita secara alami begitu. Jadi sebagai trainer begitu virusnya, dia bukan virus yang patogen, tetapi virus-virus ini akan menjadi trainer untuk melatih sistem kekebalan tubuh kita, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya di mikrobiom ya. Nah, kemudian ada penemuan terbaru di tahun 2010 ya, saya temukan artikelnya. Itu terkait dengan virophag. Ternyata ada virus yang dia inangnya atau hostnya begitu ya, atau sel targetnya, atau targetnya adalah virus lain yang ukurannya lebih besar begitu. Jadi dia tidak akan menginfeksi jasad hidup atau organisme lain, namun dia akan menginfeksi jenis virus yang ukurannya lebih besar. Nah, virus ini salah satunya ya yang sudah ditemukan di tahun 2010 itu adalah dikenal dengan istilah Sputnik namanya atau spesiesnya. Nah, virus ini nanti juga akan bisa kita pakai atau kita gunakan untuk pengembangan vaksin dalam melawan virus patogen begitu. Kemudian pertanyaan yang utama adalah how virus make a disease begitu. Bagaimana virus ini dapat menyebabkan suatu penyakit? Nah, ini merupakan mekanisme utama atau common mechanisms begitu ya. Mekanisme dasar bagaimana sih sebuah virus atau suatu virus itu dapat menyebabkan penyakit infeksi pada makhluk hidup atau sel inang begitu tadi. Nah, jika dilihat dari gambar sebelah kanan, mekanisme virus ini menyebabkan penyakit begitu. Itu bisa dibagi menjadi 8 tahapan. Tahapan utama teman-teman. Yang pertama dimulai dari recognition atau pengenalan, di mana di dalam rekognisi atau pengenalan ini virus akan menempel atau berlekatan begitu ya, attachment ya, perkenalan dan attachment akan dikenali oleh reseptor daripada sel target.
Jadi beberapa tadi yang seperti saya sampaikan di bagian struktur virus itu, pada envelope-nya, pada selubung luar virus itu ada beberapa virus yang dilengkapi oleh protein spike begitu. Protein spike itu apa? Protein spike ini nantinya merupakan protein yang akan dikenali oleh reseptor sel target, sehingga dia dapat attachment atau dapat melakukan attachment atau pelekatan. Nah, setelah melekat, dia akan penetrasi atau masuk ke tahapan 3, yaitu dia akan masuk ke dalam sel target atau sel inang. Nah, selama penetrasi itu kemudian akan terjadi proses uncoating. Uncoating itu apa? Pelepasan atau apa ya istilahnya, pembukaan selubung atau envelope tadi ya, sehingga materi genetiknya atau genom daripada virus itu keluar ke dalam sel inang atau target. Nah, setelah itu barulah terjadi proses nomor 5, yaitu proses makromolekular sintesis atau sintesis protein begitu ya, sintesis protein yang dilakukan oleh materi genetik atau genom virus. Nah, di dalam mekanisme nomor 5 ini nanti bervariasi teman-teman. Bagaimana mekanisme nomor 5 ini kan terdiri dari bagaimana mRNA daripada virus itu akan ditranskripsi, kemudian akan ditranslasi menjadi protein. Nah, proses-proses ini nanti spesifik atau khas begitu ya, tergantung dari jenis genom atau karakteristik virus masing-masing gitu. Nah, setelah protein itu sudah selesai dibuat atau disintesis begitu ya, itu akan terjadi proses assembly of virus. Jadi perakitan virus baru begitu. Perakitan virus baru. Nah, perakitan virus baru ini hingga banyak begitu ya, istilahnya bisa disamakan dengan replikasi begitu, perbanyakan partikel virus atau perakitan virus tadi. Nah, kemudian proses ketujuh yang di sini ditunjukkan dengan gambar sebelah nomor 9 ini ya, terjadi proses budding atau proses pertunasan begitu ya dari envelope virus tadi. Nah, sehingga nanti virus ini akan rilis, yang terakhir rilis atau lepas begitu ya, lysis and lepas daripada sel target, kemudian sel targetnya menjadi lisis atau pecah begitu. Itu proses utama yang terjadi atau mekanisme utama virus menyebabkan penyakit. Nah, kalau misalnya selnya sudah lisis, sel target lisis, tentu saja itu akan mengganggu fisiologi tubuh organisme atau inang atau manusia secara keseluruhan. Entah itu nanti menyebabkan simptom atau gejala-gejala sakit yang muncul. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah which one more dangerous, antara DNA virus atau virus RNA begitu ya, virus DNA atau virus RNA, mana yang lebih berbahaya begitu. Ketika kita berbicara atau membahas terkait perbandingan antara virus DNA dan virus RNA dalam hal tingkat bahayanya atau patogenitasnya, kita tidak bisa menyatakan secara mutlak begitu ya bahwa salah satunya adalah yang paling berbahaya begitu. Karena apa? Karena tingkat bahaya virus itu bergantung pada banyak faktor begitu, termasuk sifat spesifik virus, kemudian bagaimana cara penularannya, kemudian sel apa yang menjadi targetnya. Jadi ada beberapa virus yang mungkin menyerang sel saraf atau sistem saraf. Ada beberapa virus yang spesifik menyerang sistem imun, yaitu HIV misalnya. Nah, dua-duanya adalah virus yang berbahaya begitu, dan tidak bisa dibedakan mana yang paling berbahaya begitu. Nah, namun kalau kita berbicara terkait virus DNA dan virus RNA, seperti yang tadi saya sampaikan di mekanisme dasar virus itu menyebabkan penyakit, maka yang menjadi penting adalah kecepatan, salah satu yang menjadi penting ya, kecepatan replikasi masing-masing virus ini begitu. Bagaimana virus ini memperbanyak diri dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk lolos dari sistem imun begitu. Jadi bagaimana dia bisa menghindari sistem imun tubuh kita yang sedang mempertahankan diri dari serangan virus atau melawan virus,
Di satu sisi, kalau misalnya dilihat dari sisi virusnya, dia harus cepet-cepetan nih untuk memperbanyak virusnya atau partikel virusnya untuk melakukan replikasi. Nah, proses tadi adalah berkaitan dengan proses makromolekular sintesis yang nomor 5 tadi yang saya bahas, yaitu pada proses sintesis atau pembentukan protein begitu ya, melalui transkripsi maupun translasi. Nah, dari virus DNA dan virus RNA itu ternyata mekanismenya berbeda, teman-teman. Jadi kalau virus yang DNA dia bisa langsung begitu ya, bukan langsung, dia harus melalui proses transkripsi menjadi mRNA dulu sebelum menjadi protein. Jadi ada tahapan perantara begitu ya untuk membentuk produk berupa messenger RNA. Nah, sementara untuk virus-virus RNA nanti bisa dibagi lagi menjadi virus RNA yang positive sense dan negative sense. Nah, ini mekanismenya bervariasi begitu ya. Ada beberapa virus RNA yang dia harus melakukan reverse transkriptase atau harus membentuk DNA dulu. Contohnya pada golongan atau kelompok retrovirus ya, yang paling bawah. Jadi ada tahapan dia harus membentuk double stranded DNA dulu, kemudian dia ditranskripsikan jadi RNA baru protein. Jadi mekanismenya atau waktu untuk sintesis proteinnya cenderung lebih lama. Nah, selanjutnya pertanyaan yang lain begitu. Sebenarnya kan kita manusia ini pasti selalu terpapar begitu ya oleh virus setiap hari, karena tadi virus itu partikel yang ukurannya sangat kecil yang kita tidak bisa lihat dengan mata atau kasat mata, jadi perlu bantuan mikroskop elektron tadi. Dan kita nggak tahu kalau misalnya kita lagi makan atau lagi di jalan ketemu orang lain dan lain sebagainya, atau bahkan di udara itu mungkin banyak virus begitu yang sudah mengekspos atau memapar atau masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan adalah, why don't we get sick even though we are probably exposed to virus every day? Jadi mengapa sih kita itu nggak jatuh sakit gitu? Padahal kemungkinan besar kita terekspos atau terpapar virus setiap hari. Tadi dari mungkin minuman atau air, dari udara, mungkin dari hewan peliharaan, dari limbah tanah dan lain sebagainya. Nah, mengapa begitu? Mengapa kita kok nggak sakit? Kira-kira ada yang bisa memikirkan itu nggak, teman-teman? Jadi beberapa orang itu tidak mengalami sakit meskipun mereka terpapar virus setiap hari. Kenapa sih? Nah, yang pertama adalah sistem imunnya yang efektif atau kondisi imunitas tubuhnya yang bagus. Kemudian jumlah virus yang ada di dalam tubuh atau yang masuk tadi cukup rendah. Atau kita pernah terpapar virus tersebut sebelumnya sehingga kita jadi kebal, dan atau kita pernah diberi vaksin begitu ya, sehingga kita bisa melawan virus itu dengan cepat dan tidak jadi sakit. Nah, tapi terkait dengan beberapa hal tadi, yang paling penting adalah kita tidak jadi sakit karena kita bisa melawan virus sebelum gejala sakit itu muncul atau masa inkubasi itu selesai. Masa inkubasi itu apa sih? Nah, masa inkubasi adalah periode waktu antara saat seseorang terinfeksi virus dan saat munculnya gejala penyakit. Nah, masa inkubasi ini bervariasi begitu. Ada yang beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, beberapa hari, atau bahkan beberapa tahun begitu, tergantung pada jenis virus dan respons sistem imun individu atau tubuh gitu ya. Nah, sehingga dengan sistem imun yang kuat dan paparan virus yang tidak terlalu tinggi atau jumlahnya yang tidak terlalu banyak, kemudian kita juga pernah mengalami vaksin, maka kita bisa tidak jadi sakit begitu meskipun kita sudah terekspos atau terpapar oleh suatu virus tertentu. Nah, ini contoh beberapa masa inkubasi dari virus ya, mulai dari virus flu di tabel kiri begitu ya, yang memerlukan waktu 1 hingga 2 hari ya sampai gejala itu muncul. Bahkan ada yang virus yang butuh puluhan tahun sampai gejala sakit itu muncul. Contohnya virus AIDS begitu, 1 hingga 10
tahun begitu baru memunculkan gejala. Terkait dengan epidemik dan pandemi. Apa sih epidemi dan pandemi itu? Nah, epidemi dan pandemi ini merupakan dua istilah yang sering digunakan dalam konteks penyebaran atau transmisi penyakit, begitu ya. Nah, tetapi memiliki makna yang berbeda, di mana epidemi itu merupakan peningkatan jumlah kasus penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan melebihi jumlah yang diharapkan dalam suatu populasi atau wilayah tertentu dalam kurun waktu yang hampir bersamaan atau kurun waktu tertentu. Nah, untuk skalanya biasanya epidemi ini terbatas pada area geografis yang cukup kecil, tidak terlalu luas seperti kota, daerah, atau negara, satu negara saja. Sementara kalau epidemi atau kalau pandemi adalah penyebaran penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia atau meliputi atau menjangkit beberapa negara dan benua dan berdampak pada banyak orang pada satu kurun waktu yang hampir bersamaan. Contohnya tentu saja ya yang kemarin kita rasakan bersama yaitu pandemi COVID-19. Begitu. Nah, terkait dengan epidemi dan pandemi tentu saja transmisi atau penyebaran virus atau penyakit itu menjadi satu hal yang penting begitu ya, atau yang berperan di dalam kasus terjadinya epidemi maupun pandemi. Nah, untuk kasus pandemi sendiri, transmisi atau penyebaran virus itu biasanya jika virus ini atau penyakit-penyakit tersebut tergolong ke dalam virus yang atau penyakit yang transmisi atau penyebarannya melalui respiratori atau pernafasan, bisa melalui udara, kemudian bisa melalui droplet ya atau sentuhan dan lain sebagainya. Itu maka akan tinggi peluangnya untuk menyebabkan pandemi. Sementara kalau beberapa bentuk penyebaran yang lain mungkin tingkatnya hanya pada epidemi. Contohnya pada kasus-kasus penyakit saluran pencernaan ya yang disebabkan oleh higienitas atau sanitasi yang rendah. Biasanya itu dalam suatu lokal wilayah tertentu gitu. Semuanya cenderung terjadi epidemi gitu dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa jenis virus yang mungkin transmisinya menggunakan hewan sebagai vektor begitu ya. Kemudian ada juga yang transmisinya berdasarkan cairan atau darah begitu ya, bloodborne transmission. Ada yang facial oral, jadi dari makanan dan sistem pencernaan. Kemudian ada sexual transmission dan ada yang vertical transmission melalui ibu ke bayi dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari penyakit yang disebabkan oleh virus begitu ya, mulai dari virus yang menyerang organ otak hingga menyerang organ pengeluaran ya atau sistem ekskresi di daerah saluran urogenital. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang banyak begitu ya atau sering terjadi atau umum terjadi yaitu flu atau influenza. Nah, influenza virus itu merupakan kunci utama ya yang menyebabkan penyakit flu begitu ya. Nah, influenza virus ini merupakan virus RNA dan penyebarannya atau transmisinya melalui pernafasan atau droplet tadi dan punya potensi untuk menyebabkan pandemik. Kemudian virus ini secara alami begitu ya atau basicnya dia menyerang bagian saluran pernafasan atas begitu, saluran pernafasan bagian atas, hidung dan lain sebagainya gitu. Nah, ini karakteristik dari virus influenza. Nah, berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa transmisinya melalui udara atau sistem pernafasan, maka virus golongan ini banyak menyebabkan kasus pandemi. Nah, beberapa kasus pandemi yang disebabkan oleh virus flu atau influenza itu adalah the Spanish flu pada tahun sekitar 1918 hingga 1919 begitu ya. Kemudian ada kasus virus SARS
yang terjadi di tahun 2002 sampai 2003, dan ada yang terbaru adalah COVID-19 yang kemarin ya, yang terjadi di sekitar akhir tahun 2019. Nah, virus influenza strukturnya bagaimana sih? Sebenarnya ada 3 jenis begitu ya, atau tipe dari virus influenza itu. Ada influenza A, influenza B, dan influenza C, di mana ketiganya itu termasuk ke dalam famili Orthomyxoviridae. Dan virionnya itu mempunyai envelope dengan bentuk spherical ya, atau bahkan ada yang beberapa yang filamentus, tapi kebanyakan spherical. Nah, genomnya terdiri dari single stranded RNA yang berjumlah 8 segmen. Nah, kalau influenza A di sini dia bisa menginfeksi atau faktornya bisa manusia atau sel targetnya manusia, burung ataupun flu babi ya. Sementara influenza B itu epidemics kepada manusia, dan influenza C itu tergolong ke dalam virus flu yang menyerang atau sel targetnya berupa 2 macam makhluk hidup, yaitu manusia dan babi. Begitu. Nah, ini influenza virus structure, contohnya untuk influenza A ya, struktur influenza A. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, memiliki RNA berjumlah 8 segmen, single RNA ya. Kemudian dia dilengkapi dengan kapsid. Selanjutnya dia juga punya envelope tersusun atas lipoprotein. Nah, kemudian dilengkapi oleh 2 macam protein spike, yaitu neuraminidase dan hemaglutinin atau N dan H, di mana keduanya ini memiliki fungsi yang spesifik. Untuk yang hemaglutinin ini memungkinkan atau membantu virus ini tadi berlekat atau melekat atau mengenali si reseptor sel target begitu. Jadi dia akan berlekatan atau menempel pada reseptor sel target yang ditunjukkan dengan gambar ini. Yang merah ini adalah reseptornya, sementara dia bisa melekat. Untuk yang neuraminidase, dia itu membantu rilis tadi, membantu dia bisa budding dan budding atau pembentukan tunas dan rilis ya, atau keluar dari sel inang. Nah, tipe-tipenya ada berbagai macam. Kalau N itu ada 16 tipe, sementara H itu adalah 9 tipe. Makanya kita sering kenal H1N1 ya, berarti hemaglutinin tipe 1 dan neuraminidase tipe 1. Nah, ini replikasi influenza virus sebenarnya mirip seperti yang tadi saya sampaikan, mulai dari bagaimana hemaglutinin itu atau protein spike H ini membantu viral recognition atau pelekatan ya, atau pengenalan si virus dengan reseptor sel target, kemudian hingga attachment sampai masuk dan terjadi proses replikasi dan perakitan virus influenza yang banyak hingga dia bisa keluar dengan bantuan protein spike neuraminidase. Nah, ini sebenarnya selanjutnya adalah bagaimana sih kita menyerang atau melawan infeksi virus, atau dengan kata lain bagaimana sih pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian satu lagi, bagaimana kita mencegah infeksi virus begitu. Nah, 2 bab ini insya Allah akan kita bahas kembali pada pertemuan selanjutnya begitu ya, bagaimana kita melawan virus patogen begitu, dan bagaimana kita mencegah paparan atau infeksi virus patogen. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu tugas teman-teman, yaitu mohon dibuat review pendek begitu ya, berkaitan dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus lainnya yang terjadi di manusia begitu. Untuk deadline pengumpulannya itu bisa minggu depan sebelum kita memulai perkuliahan dengan topik yang sebelumnya saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih for attention dan for joining class. Kalau ada pertanyaan, mangga bisa disampaikan, bisa melalui kolom chat yang tersedia begitu ya. Demikian presentasi atau pemaparan materi terkait dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.